Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulisa Sabila dengan NIM 1513616 dari Program Studi Pendidikan Vokasional Teknik Elektronika Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan membawakan materi tentang osilasi elektromagnetik dan arus bolak-balik. 3 rangkaian sederhana. Untuk menghubungkan alat GGL bolak-balik eksternal dengan rangkaian RLC seri, kita akan mencari persamaan untuk amplitudo dan konstanta fase pi dari arus yang berosilasi sinusoidal dalam bentuk amplitudo dan frekuensi sudut omega D dari GGL eksternal. 3 rangkaian sederhana, masing-masing memiliki sebuah GGL eksternal dan hanya satu elemen rangkaian lainnya seperti R, C, dan L. Dimulai dari elemen resistif atau beban resistif murni. Beban resistif, sebuah rangkaian yang mengandung elemen resistansi bernilai R dan generator AC dengan GGL bolak-balik dari aturan loop. Kita memiliki epsilon dikurang VR sama dengan 0. Rumus di atas menghasilkan persamaan sebagai berikut. Dapat kita lihat bahwa untuk beban resistif murni, maka konstanta fase pi sama dengan 0 derajat. Kita juga dapat melihat bahwa amplitudo tegangan dan amplitudo arus dihubungkan dengan VR sama dengan IR dikali R. Dengan besaran-besaran bervariasi waktu, epsilon R dan iota R sama-sama fungsi dari sin omega D kali T dengan pi sama dengan 0 derajat. Dengan demikian, kedua besaran ini sefase, yang artinya bahwa maksimum dan minimum keduanya terjadi pada waktu yang bersamaan. Besaran-besaran bervariasi waktu. Epsilon R dan iota R dapat juga disajikan secara geometris dengan fasor. Ingat kembali bahwa fasor adalah vektor yang berotasi di sekitar titik asal. Fasor-fasor yang merepresentasikan tegangan dan arus dalam resistor pada sembarang waktu T. Fasor-fasor semacam itu memiliki sifat-sifat sebagai berikut, yaitu yang pertama ada laju angular. Kedua fasor berotasi berlawanan arah jarum jam mengitari titik asal dengan laju angular sama dengan frekuensi sudut omega D dari epsilon R dan iota R. Yang kedua ada panjang. Panjang dari tiap-tiap fasor menyatakan amplitudo dari besaran bolak-balik epsilon R untuk tegangan dan iota R untuk arus. Yang ketiga ada proyeksi. Proyeksi dari tiap-tiap fasor pada sumbu vertikal menyatakan besaran bolak-balik pada waktu T, epsilon R untuk tegangan dan iota R untuk arus. Dan selanjutnya ada sumbu rotasi. Sumbu rotasi pada tiap-tiap fasor sama dengan fase besaran bolak-balik pada waktu T. Tegangan dan arus sefase selalu memiliki fase omega D dikali T yang sama dan sudut rotasi yang sama. Dan dengan demikian berotasi bersama. Beban kapasitif. Sebuah rangkaian yang mengandung kapasitansi dan generator dengan GGL bolak-balik dengan menggunakan aturan loop dan melakukannya. Kita ketahui bahwa beda potensial pada kapasitor adalah epsilon C sama dengan VR sin omega D dikali T, di mana V adalah amplitudo dari tegangan bolak-balik kapasitor. Dari definisi kapasitansi, kita juga dapat menulis sebagai berikut. Perhatian kita adalah pada arus dan bukan pada muatan. Dengan demikian, kita diferensiasi persamaan untuk memperoleh persamaan berikut. Kita juga memodifikasi persamaan 31-38 dalam dua cara. Pertama, untuk analisis kemiripan notasi, kita menggunakan besaran Xc disebut reaktansi kapasitif dari kapasitor sebagai berikut. Nilainya bergantung tidak hanya pada kapasitor tetapi juga frekuensi sudut penggerak. Kita ketahui dari definisi konstanta waktu kapasitif atau TRC bahwa satuan SI dari C dapat dinyatakan sebagai detik per ohm. Dengan menggunakan ini akan memperlihatkan bahwa satuan SI dari X adalah ohm seperti untuk resistansi R. Kedua, kita ganti cos width dengan sinus fase bergeser seperti berikut. Kita dapat membuktikan identitas ini dengan menggeser kurva sinus 90 derajat dengan arah negatif. Dengan kedua modifikasi ini,
Dengan IC adalah amplitudo dari iota C, persamaan sebagai berikut. Kita lihat bahwa untuk beban kapasitif murni, maka konstanta fase pi untuk arus adalah min 90 derajat. Kita juga dapat melihat bahwa amplitudo tegangan dan amplitudo arus dihubungkan oleh Vc sama dengan IC kali Xc dalam kurung kapasitor. Beban induktif. Sebuah rangkaian yang mengandung induktansi dan generator dengan GGL bolak-balik dengan menggunakan aturan lob dan melakukannya. Ketika kita mengetahui bahwa beda potensial pada induktansi itu adalah epsilon L sama dengan VL sin omega D dikali T. Jika dikombinasikan persamaannya, maka akan diperoleh persamaan sebagai berikut. Cari arusnya dengan mengintegralkan persamaan di atas, maka diperoleh persamaan sebagai berikut. Sekarang, modifikasi persamaan tersebut dalam dua cara. Pertama, untuk alasan kemiripan notasi, gunakan XL, disebut reaktansi induktif dari induktor sebagai berikut. Nilai XL bergantung pada frekuensi sudut penggerak omega D. Satuan konstanta waktu induktif TL mengindikasikan bahwa satuan SI dari XL adalah ohm, sama seperti satuan XC dan untuk R. Kedua, ganti min cos omega D dikali T dalam sinus fase bergeser. Min cos omega D dikali T sama dengan sin dalam kurung omega D dikali T min 90 derajat. Kita dapat membuktikan identitas tersebut dengan menggeser kurva sinus 90 derajat dalam arah positif. Dengan kedua modifikasi persamaan di atas menjadi sebagai berikut. Dari persamaan di atas juga dapat ditulis arus dalam induktansi sebagai berikut. Epsilon L sama dengan IL sin dalam kurung omega D dikali T min pi. Dengan IL adalah amplitudo dari epsilon L. Kita lihat bahwa untuk beban induktif murni, maka konstanta fase pi untuk arus adalah 90 derajat. Amplitudo tegangan dan amplitudo arus dihubungkan oleh FL sama dengan IL dikali XL dalam kurung induktor. Kita mengetahui hubungan untuk rangkaian ini berlaku juga untuk semua induktansi pada semua rangkaian AC. Rangkaian RLC seri. Rangkaian RLC adalah rangkaian listrik yang tersusun atas resistor, induktor, dan kapasitor baik secara seri maupun paralel. Amplitudo arus. Panjang fasor adalah amplitudo arus 1. Proyeksi fasor pada sumbu vertikal adalah arus I pada waktu 1. Dan sudut rotasi fasor adalah fase omega D dikali T min pi dari arus pada waktu T. Resonansi memberikan amplitudo arus 1 dalam rangkaian RLC sebagai fungsi dari frekuensi sudut penggerak amplitudo D dari GGL bolak-balik eksternal. Sekian materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.